Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tema bab zakat. Nanti kalau ada waktu kita bedakan apa pula bedanya dengan infak, kemudian dengan wakaf, dengan sedekah. Tapi kayaknya nggak sempat. Kayaknya hari ini cuma zakat aja dulu. Nah, semoga nanti di minggu depan sekilas aja sih apa pula perbedaan zakat, infak, wakaf, sedekah. Kita mulai ibu-ibu. Zakat itu dalam dalil Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayar zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Suara saya sudah jelas nih. Jadi dalam agama Islam ada dua hal yang wajib dalam agama kita. Yang pertama adalah dalam dalil itu dikatakan adalah sholat. Yang kedua adalah zakat. Cek. Hah? Mati gak? Yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah zakat. Cek sound. Cek. Oke. Inna lillahi. Kalau nggak pakai mic gimana? Kalau nggak pakai mic, hah? Ngomong. Ada apa? Halo. Cek sound. Cek. Tadi suaranya nggak jelas. Oh ya. Oke. Oke. Baik. Cek sound. Ini cek. Oke. Udah? Oke. Sip, udah ya. Baik. Ini lebih jelas. Oke ya. Ambil napas dulu. Gani lah. Udah. Oke, terus ya. Jadi zakat itu status hukumnya adalah cek sound. Cek. Oke. Jadi zakat itu status hukumnya adalah fardu ain. Jadi dia sama dengan sholat yang status hukumnya juga fardu ain. Maka zakat ini harus dikeluarkan dan tidak bisa sama sekali kalau diwakilkan. Nah, kalau saya ceramah di Sumatera Barat, saya akan ceramah tentang zakat pertanian. Kalau kita ceramah di wilayah transmigrasi yang ada sawit, kita akan ceramah tentang perkebunan. Tapi karena sekarang kita di Pekanbaru, maka kita akan sampaikan tentang beberapa hal yang cocok zakat dengan kondisi di Pekanbaru ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Nah, yang pertama ada yang namanya zakat profesi. Yang pertama namanya zakat profesi. Ustazah, pada masa Nabi kan gak ada zakat profesi. Ya, karena dulu orang berkebun, dulu orang cuman beternak. Kalau kita sekarang orang yang bekerja lebih besar pula lagi gajinya dibanding orang yang berkebun misalnya. Maka sekarang ada yang namanya zakat profesi. Perhatikan pelan-pelan. Karena ini angkanya udah berbeda dari terakhir saya ceramah zakat sekitar beberapa tahun yang lalu. Zakat profesi itu penghasilan kita minimal harus setara dulu dengan 85 gram emas. Harus setara dulu. Coba kita hitung, saya pakai kalkulator. 1 gram emas berapa sekarang harganya? 2 juta? Oke. Saya pelan-pelan ya, ini kita belajar ya. Berapa Bu Verina? Emas 24? Nah, 4 juta itu 2,5 gram. 1 gram.
1 emas itu kan 2,5 gram. Dia 1 gram berapa? 2 juta aja. 2 juta. Harus penghasilannya setara dengan 85 gram emas kali 85. 170 juta. Jadi orang yang berzakat penghasilan, dia harus punya penghasilan 170 juta dulu per tahunnya. Bagi 12, berarti 13 sampai 14 juta. Ada dah. Ada dah. Ustazah nanya dompet pula. Enggak, per bulan. 13 juta. 170 juta bagi per bulan. Berarti sekitar 13 sampai 14 juta, paham? Paham nggak per bulannya? Misalnya, ibu punya gaji 4 juta. Kemudian punya sewa kos-kosan 5 juta. Jadi berapa? 9 juta. Ibu jualan lontong tambah lagi untung 3 juta. Berapa jadinya? 12 juta. Rupanya ibu rentalkan mobil dapat pula 4 juta. Berapa? 16. Berarti udah wajib zakat karena minimalnya 13 juta untuk ukuran emas yang hari ini. Paham nggak? Nah, penghasilan. Penghasilan bersih dari apa dulu? Bersih dari modal. Betul. Nah, ini penghasilan. Misalnya nih, ibu punya ruko, ibu punya jualan gamis. Ibu punya jualan gamis. Lalu kemudian omsetnya per bulan itu adalah 30 juta. Tapi modalnya 10 juta. Kemudian bayar karyawan 5 juta. Sisanya berapa? Cuman 15 juta. Maka wajib zakat 2,5% dalam 15 juta bulan per bulan. Maka kalau dia adalah pengusaha, maka atau dia adalah semacam orang yang jualan, itu tetap zakatnya akan naik turun setiap bulannya. Ustazah, saya itu punya rumah 5. 5-5-nya saya pakai. Senin saya tinggal di Pemda. Selasa saya tinggal di Rumbai. Rabu saya tinggal di Tangkerang. Kamis saya pindah pula ke Bangkinang. Rumah saya banyak tapi nggak saya sewakan. Wajib zakat? Tidak, karena tidak ada cash flow. Jadi uang yang wajib dizakatkan adalah yang ada cash flow, yang ada uang masuk aja. Ya, Ustazah saya punya mobil rental. Rentalnya per bulan itu 20 juta. Keluarkan zakat 2,5%. Ustazah saya punya mobil tapi nggak saya rentalkan. Banyak mobil saya, tidak wajib zakat. Jadi zakat profesi adalah zakat dari setiap uang yang dimasukkan ke kantong kita. Berapa bersihnya? Keluarkan 2,5%-nya setiap bulan. Pada akhirnya mau sekali 3 bulan dikeluarkan, pada akhirnya mau sekali 4 bulan dikeluarkan, bebas. Yang penting hitungannya per bulan. Ke siapa zakat ini diserahkan? Zakat ini diserahkan ke orang yang berhak menerimanya. Namanya adalah asnaf yang berhak menerimanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah fakir. Fakir orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian kepada mu'allaf, orang yang masuk Islam boleh. Tapi daripada susah, ibu cukup ingat 2 aja cukup sih, yaitu fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh nggak zakat ini diserahkan kepada orang tua? Nggak boleh, karena orang tua tanggung jawab kita. Zakat boleh diserahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, saya boleh zakat ke kakak saya karena kakak saya bukan tanggung jawab saya. Saya boleh zakat ke keponakan saya karena ponakan saya bukan tanggung jawab saya.
Ibu tak boleh zakat ke orang tua karena orang tua tanggung jawab ibu. Dan ibu tidak boleh zakat ke anak karena anak tanggung jawab ibu. Tapi kalau suaminya fakir tidak bekerja sementara ibunya mapan lalu ibu bekerja, ibu boleh zakat ke suami karena suami fakir. Tapi janganlah ibu bilang, bang kopiti zakat bang, dia buang nyok bikoman. Ya kan? Tapi seorang suami nggak bisa zakat ke istri karena istri adalah tanggung jawab suami. Jadi boleh berzakat kalau dia adalah wilayah tanggung jawab kita secara syariat. Ya, dia boleh berzakat kalau dia adalah tanggung jawab kita secara syariat. Oke? Nah, itu dia zakat per profesi ya. Zakat profesi yang mesti kita keluarkan. Nah, kemudian selanjutnya, Ustazah, bagaimana kalau uang zakat itu tidak saya keluarkan? Misalnya, jadi uang zakat itu nggak kita keluarkan ibu ya. Jadi uang zakat itu kita cuman semacam pakai. Misalnya ibu punya penghasilan seperti 20 juta. Maka wajib zakat berapa? Dalam 20 juta wajib zakat berapa? 25.000? 500.000 dong. Dalam 20 juta 500.000 dong. Nah, 10 juta belum wajib. Misalnya nih ibu ada zakat misalnya 20 juta. Ada penghasilan 20 juta. Maka ibu keluarkan zakat 500.000. Lalu 500.000 itu tidak ibu keluarkan. Ibu belikan pecel lele untuk anak cucu. Maka fa'aklul haram, makanannya menjadi haram. Kalau gitu ibu belikan bensin, maka kemudian bensinnya menjadi haram. Ibu belikan pakaian, libasul haram, pakaiannya menjadi haram. Maka kalau ada bapak-bapak nanya sama saya, wah Ustazah, rumah saya, tangga saya berantakan. Kenapa begitu Pak? Istri saya 1, kata saya 10, kata dia. Saya marahkan dia, melawan dia. Anak masukkan pondok, kabur dia. Melawan terus anak, pusing, rumah tangga berantakan. Saya biasanya nanya, bapak itu baik nggak dengan istri? Baik Ustazah. Dengan keluarga baik, tidak ada masalah. Dengan orang tua baik, baik Ustazah. Umroh pergi nggak kalau ada duit? Udah 7 kali saya umroh, udah 2 kali saya haji Ustazah. Zakat bayar nggak? Itu yang lupa Ustazah. Nggak bisa, zakat nggak bisa lupa. Ibu, sebanyak apapun sedekah ibu, tapi kalau kita tidak bayar zakat tetap berdosa. Ada nggak orang yang sedekahnya banyak tapi nggak bayar zakat karena nggak ngerti ilmunya? Banyak bu, banyak banget. Dia udah bangun masjid tapi zakat nggak dia keluarkan. Itu sama dengan dia sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Dia sama dengan sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Ibu setiap pengajian masukkan uang bakul, masukkan uang bakul. Ada kawan ibu sakit, ibu jenguk ke rumah sakit, kasih uang untuk ke rumah sakit, kasih macam-macam. Itu sedekah. Kalau kita tidak bayar zakat, tetap kita akan kena dosanya. Makanya setiap saya ceramah ke satu tempat, minta disampaikan tentang sedekah, saya selalu bilang, ayo Pak, saya boleh sampaikan sedekah, tapi saya gabung dengan zakat. Kenapa gitu Zah? Saya takut jemaah saya banyak sedekahnya tapi tidak dibayarnya zakatnya. Karena sudah ada yang ngomong ke saya terus terang, dan waktu itu saya kaget, Nel, saya tidak perlu zakat lagi Nel. Ngapa gitu? Saya itu udah nyumbang untuk masjid tiap bulan. Tiap bulan saya udah nyumbang untuk masjid 1 juta, 2 juta. Saya bilang, kalau kamu jangankan nyumbang masjid, membangun masjid pun sampai 1 miliar, tapi zakat tidak dikeluarkan, tetap berdosa. Karena kebaikan sedekah kita tidak bisa menggantikan kewajiban zakat kita. Sholat tahajud kita tidak bisa menggantikan sholat subuh kita gitu loh. Makanya zakat ini penting. Kok gitu nengok ya? Nah itulah zakat. Ya kan? Maka mulai sekarang ibu-ibu, uktub alaikum limalikum li zakatikum. Catat uang masuk untuk membayar zakat. Zakat kan sedikit aja. Ibu apalagi kalau suami-suaminya bekerja cuma bulanan. Bahkan orang yang harian, catat harian.
Catat tuh harian. Ya, berapa uang masuk hariannya. Keluarkan setiap bulannya. Supaya lebih mapan, supaya lebih bagus, supaya lebih berkah. Jangan biarkan uang haram itu di rumah kita. Zakatnya nggak seberapa, dosanya kemana-mana. Ngeri banget. Masa dalam 20 juta cuma 500 ribu, terus kita harus merasakan makanan haram, terus hidup kita jadi nggak berkah, terus rumah tangga jadi berantakan. Nggak maulah. Dalam 1 miliar itu cuma 25 juta zakatnya. Terus kita mau pusing-pusing dengan uang cuma 25 juta padahal ada duit 1 miliar. Nggak worth it, zakat itu sangat sedikit. Ada duit 100 juta, wajib zakatnya cuma 2.500.000 doang. Terus kita bakal pusing, kita bakal risau, kita bakal berantakan, hati gelisah, diangkat berkah dengan duit cuma 2.500.000. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, kita beli nih 2.500.000. Nih, hei bahagia datang, ini. Kalau si bahagia itu ada, itulah keberkahan hidup. Sekarang ada orang yang mapan tapi hatinya nggak bahagia karena nggak ngerti zakat, dia nggak bayar zakat, hilang keberkahan. Kalau dia bisa tahu dan ada bahagia di depan sana, dia beli itu. Nah kan gitu ibaratnya. Jadi kita membeli keberkahan dengan kita melakukan zakat, kayak gitulah maksudnya. Nggak ada orang yang miskin karena berzakat. Oke, saya yakin kita semua banyak sedekahnya, amin. Dan saya yakin kita semua Allah layakkan untuk mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Amin. Mana yang lebih afdal, zakat kita bayar per bulan atau kita rangkum per tahun gitu? Sebenarnya dalam ketentuan hukum Islam, zakat itu mau dia per bulan. Ini masih profesi ya. Kita belum bicara zakat emas. Mau dia per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan, enggak apa-apa Kak. Boleh kakak bayar, itu teknis. Dalam bahasa Islamnya itu cuman uslub. Uslub itu tidak berhubungan dengan afdol dan tidak afdol. Cuman sekedar saran. Nah, saran saya nggak ada muatan syariatnya Kak. Jadi kalau saran berarti nggak ada dalilnya Kak. Kalau saran saya, kasihlah per bulan atau per 2 bulan, per 3 bulan. Jangan sampai menahun sih. Pertama kita nggak tahu seberapa panjang usia kita. Sementara zakat belum kita bayar. Yang kedua, memberi ini harus dilatih nih Kak. Kalau nggak dilatih, memberi ini berat nih Bu. Karena dermawan tuh betul dilatih. Kalau dermawan itu mudah, semua orang kaya akan mampu memberi. Jadi latihan dermawan itu dimulai dari zakat. Kemudian yang ketiga, sekarang kita ada uangnya Kak. Tahun depan ujung-ujungnya nanti kita habis untuk bikin modal usaha. Yang harusnya bayar zakat kepake, itu aja sih. Tapi kalau kakak mau per tahun enggak apa-apa, yang penting catatannya yang tadi aja. Setiap pengajian diam terus nih Kak Yuli. Hanya rekening ya. Nanti zakat rekening nanti keluarkan lagi. Biar Kak Yuli yang audit nanti nih. HCI yang tak keluar zakat diaudit sama Kak Yuli ya. Oke, dah paham maksudnya ini ya? Nah itu zakat profesi. Ada lagi? Ya. Kalau seandainya kita kan terima uang sekaligus kita sama 2M gitu kan. Jadi saat itu kita keluarkan 2,5%, 50 gitu kan. Setelah itu uang kita tuh tahun berikutnya kita bayar lagi. 2M tuh dari profesi enggak? Oh, misalnya kita dapat nih uang dari profesi 2M, kita keluarkan zakatnya, keluarkan. Tahun depannya keluarkan nggak? Ini kita bahas. Tapi masih ada duitnya. Nanti kita bahas. Itu zakat tabungan atau zakat emas. Nah. Oke, clear sampai sini? Nanti ada jawabannya di akhir ya Bu, tenang aja. Oke? Nah, yang kedua, ada namanya zakat emas. Lah, yang punya ame-ame itu Kak Leni, emas. Ame Kak Leni gak ada. Nah, emas, zakat emas itu ada 2. Pertama, emasnya kalau berbentuk logam mulia, emas antam, emas batangan. Yang kedua, kalau emasnya berbentuk perhiasan, tapi 24 karat ya. Misalnya anting, gelang gitu. Kalau emas ibu sudah ibu kumpulkan,
Pura-puranya dari dulu saya kumpul lah si emas ini. Sampailah tanggal 8 Agustus 2025 terkumpullah ini pura-puranya ada 85 gram emas. Jadi emasnya harus 85 gram dulu. Yang emasnya belum 85 gram boleh tidur sekarang. Jadi harus 85 gram dulu nih. Dah? Emas 24. Nah, udah terkumpul nih 85 gram di 8 Agustus 2025. Udah nih. Berarti nisabnya udah terkumpul nih 85 gram emas. Oke? Kita tunggu dulu haulnya, Oma. Haulnya setahun. Ternyata di tanggal 8 Agustus 2026 emas tadi masih di atas 85 gram, minimal 85, atau mungkin menjadi 100 gram, atau mungkin menjadi 120 gram. Maka keluarkan zakatnya di tanggal 9 Agustus 2025. Contohnya, udah bertahun-tahun kita ngumpulin emas, terkumpul 8 Agustus 85 gram, catat. Oke, sampai sini paham? Lalu tunggu 1 tahun. Ternyata haulnya sudah 1 tahun. Ternyata 8 Agustus 2026 dia berjumlah 101 gram. Contoh, 101 gram. Nah, biar enak kita ngitungnya kan. Biar agak sulit sedikit, ya kan. 101 gram kali berapa harga emas nanti tahun depan. Ini bukan harga emas sekarang, tahun depan. Pura-puranya udah 2.200.000. 1 gram kali tadi 101 gram, betul? Sama dengan 222.200.000. Keluarkan 2,5% Oma kali 2,5%. Keluarkan 5.555.000. Dikit banget, dari 101 gram cuman 2.500.000. Enggak juga dikeluarkan zakat, patutlah nggak glowing mukanya. Nah, parah kali gitu loh. Zakat tuh kecil aja gitu loh. Oke, Besti. Patutlah cakuang aja tadi. Ujaja gelisah. Gimana mau berkah hidup zakat nggak keluar? Apakah 2,5% atau emasnya 2,5 gram? Nah, apakah yang dikeluarkan itu dalam bentuk emas diambil cus kasih 1 emas ke fakir miskin, atau dikonversi dalam bentuk rupiah, diambil emasnya jual kasih ke hasil jualnya kasih ke fakir miskin, atau biarkan aja emasnya utuh, saya pakai tabungan yang lain aja setara dengan harga zakatnya, boleh, tidak ada masalah. Itu uslub, sama itu uslub. Iya, sama dengan pertanyaan Bu Mary tadi. Apakah Bu Meli tadi, apakah dikeluarkan per bulan, per 6 bulan, per 3 bulan? Itu cuma cara. Nah, caranya aja, cara tuh bebas aja. Boleh pakai uang lain zakat, boleh pakai uang itu di emas itu yang dikasih, boleh kasih ke 1 orang, boleh dikasih ke 2 orang, boleh dikasih ke 3 orang. Kalau dia jumlahnya 5 juta, enggak apa-apa. Yang penting orangnya tuh tepat. Orangnya tepat, fakir dia tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nggak boleh ngasal kalau zakat. Kalau sedekah boleh ngasal. Ustazah, boleh nggak saya zakat ngasih THR anak-anak? Jangan dulu. Jangan-jangan anak orang kaya. Beda dia dengan sedekah gitu loh. Ya. Ya. Kenapa pengajiannya tadi dengan harga emas tahun depan? Kita kan nggak bisa prediksi. Iya kan, kita mau bayarnya di tahun depan. Kan bayarnya nggak sekarang, Bu. Bayarnya di hari. Iya, bayarnya nggak sekarang. Paham nggak, Bu? Oh, Ibu ngira bayarnya sekarang? Oh, enggak. Kan saya nabung pura-puranya bertahun-tahun yang lalu sampai tanggal 8 Agustus 2025 terkumpul 85 gram. Dah? Berarti per 8 Agustus dong 85 gramnya. Maka sampai 8 Agustus 2026. Berarti 1 tahun. Ternyata 8 Agustus 2026
masih utuh 85 gram atau di atas 85 gram, baru keluarkan nanti zakatnya tahun depan. Jadi ada nisabnya 85 gram, ada haulnya 1 tahun. Jadi nggak sekarang dikeluarkan. Sekarang dikeluarkan prediksi harga tahun depan. Nggak, tahun depan keluarkannya lama lagi kan. Bayangkan setahun, Bu. Ibu menikmati uang itu baru ibu keluarkan zakatnya. Kecil orang yang terkena zakat, maka doalah sama Allah, ya Allah, pantaskan aku mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Berniatlah menjadi orang yang punya banyak sekali cash flow, banyak sekali rejeki, sampai kita bingung mau zakatnya kemana. Nah itu baru kondak atau kita akui lah. Nah itu kalau emasnya adalah emas logam mulia, iya kan? Nah kalau emasnya logam mulia, keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan dalam bentuk subang, anting, maka sekali aja seumur hidup. Iya, cukup dulu 85 gram. Nih misalnya nih emasnya perhiasan 85 gram. Dah. Terus ternyata 8 Agustus 2026 ternyata dia 100 gram. Keluarkanlah zakatnya 5 juta dalam 100 gram, ya kan? Nah yang ini bersih, simpan, nggak usah zakatkan lagi. Nanti kalau ada emas baru setara dengan 85 gram emas lagi, tunggu 1 tahun lagi baru zakatkan lagi, gitu loh Pak. Minimal 85 gram dia, atau bertambah. Kalau turun enggak, batal. 85 pertama udah keluar. Ini kalau perhiasan ya. Nambahnya 50 belum hitung tanggal lagi. Hitung tanggal kalau udah 85. Tanggal berapa 85-nya? Tahun depan masih 85 enggak? Kayak gitu. Jaga-jaga tabungan. Jadi ini kan nggak bergerak nih, nggak ada jaga. Berarti kalau kita tidak, saya bekerja atau apa, berarti kita ngambil lama-lama habis dong. Baik, Ustazah, kita kan tidak bekerja. Tabungan itu kita tabung dalam bentuk emas batangan untuk jaga-jaga. Maka saya itu menumpuknya. Berarti kalau dikeluarkan lama-lama habis dong nih. Iya, habis dong nih Ustazah emasnya. Bu, saya sampaikan satu hal yang cukup penting. Menabung itu sebenarnya tidak boleh selagi masih ada orang miskin di dunia ini. Ini tunggu dulu nih, soalnya saya nabung juga. Santai dulu, ya kan, repot nih urusan ya. Nggak bisa beli apa-apa kita mah kalau nggak nabung ya kan. Santai dulu. Menabung itu nggak boleh selagi masih ada orang miskin. Kasih semua ke orang miskin. Tapi kan kita pengen juga nabung, betul? Pengen juga beli rumah, betul? Pengen juga beli handphone, betul? Maka supaya dia dibolehkan tapi dibersihkan dengan zakat. Gitu maksudnya, Bu. Ibu nabung emas antam tuh gak boleh sebenarnya. Selagi masih ada di depan rumah kita orang gak makan, Bu. Tapi ibu pengen juga nabung. Kata Allah silahkan tabunglah nih emas antamnya. Tapi keluarkan zakatnya untuk orang. Kayak gitu maksudnya. Jadi membersihkan harta yang tak pantas kita miliki. Saya pengen nabung juga nih ya Allah. Oke, keluarkan zakatnya. Biar tabungannya berkah, dia menjadi sesuatu yang dilayakkan, dipantaskan oleh syariat. Gitu dia. Repot kalau dipotong sampai video itu. Menabung tidak boleh, viral saya nanti ya. Punya ceritanya ini ya. Yang potong paham ya. Jadi karena boleh dia, maka karena dia supaya boleh maka dizakatkan. Jangan nggak menabung, nggak boleh ya. Kalau nggak nabung asik riba-riba terus nanti. Beli apa-apa kredit, nggak boleh. Nabung harus. Apa dalilnya nabung harus? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Kalau ndak nabung nanti ibu beli apa-apa kredit, ya kan? Beli handphone nggak ada tabungan, rusak handphone nggak ada tabungan,
boleh nabung, tapi keluarkan zakatnya. Selamat juga saya. Oke, keluarkan zakatnya. Paham sampai sini? Nah, silakan. Perhiasan itu walaupun dipakai walaupun tidak dipakai tetap sekali juga. Iya, perhiasan dipakai atau tidak tetap dikeluarkan. Satu kali dalam satu nisab. Dalam satu nisab. Oke? Nah jadi ibu, insya Allah nggak bakal habis. Karena 85 gram antam itu besar loh. Ya, keluarkan. Nanti ketika ibu keluarkan zakat, nanti ada aliran lagi yang baru itu. Insya Allah. Nah. Kalau yang perhiasannya kita pakai hari-hari Sama tadi, termasuk. Kalau dia tapi 24 karat, keluarkan zakatnya. Bu, banyak orang bilang gini, kalau perhiasannya dipakai nggak wajib zakat. Banyak jemaah saya ke pesta pakai perhiasan. Besar kali bu, biar nggak keluar zakat ya. Nggak gitu. Kalau dia dipakai, tetap kena zakat selagi tidak terjual. Oke? Enggak wajib zakat. Enggak. Dia enggak apa-apa. Dia sama kayak mobil. Ya, dia kan ini zakat ini emas 24 dikonversi dengan emas pada masa Nabi. Nah. Berlian enggak wajib zakat. Berlian itu berlian enggak wajib zakat. Enggak. Kalau gitu aku beli berlian aja. Rasailah. Udah berlian biar enggak kena zakat ya. Padahal zakat itu bagus. Kok dihindari? Saya cubit juga nanti. Oke. Oke? Mobil nggak wajib zakat kecuali dia direntalkan. Terakhir, pulang kita lagi. Nah, terakhir, zakat uang numpuk. Tadi zakat penghasilan sudah. Zakat emas juga. Ini emas asli, bukan emas Jawa ya. Soalnya ragu saya sama Kak Leni kan. Apa? 24. Nah sekarang ayo kita hitung lagi zakat tabungan. Rekening. Nah uang-uang yang dibawa bantal. Zakat tabungan sama mbak. Astagfirullah. Sama bu. Zakat tabungan ibu harus setara dengan 85 gram dulu. Bab bunga nanti bab riba. Oke, ini bab tabungan dulu, Bu. Kalau tabungan ibu udah setara dengan 85 gram emas, 85 kali berapa tadi 1 gram? 2 juta aja, ya. 2 juta. Sama dengan kalau tabungan Kak Fitri, Kak Yuli, Kak Leni, Oma, Kak Meli saat ini udah 170 juta, keluarkan zakat 2,5% dengan syarat udah 1 tahun sebanyak ini. Oh, selamat aku deh. Nah, tapi kalau udah banyak aset, udah bertahun-tahun lah ini, keluarkanlah zakatnya. Sikitnya, oke? Dah gitu dia. Kalau ibu-ibu yang belum punya penghasilan, barangkali ibu ada emas, keluarkan zakat emas. Oh ibu nggak ada emas, ibu ada tabungan, keluarkan zakat tabungan. Ibu nggak ada apa-apa, sampaikan ini ke anaknya. Karena zakat harus dikeluarkan supaya berkah kita, supaya mantap. Oke, silakan. Ya bu, silakan bu. Tapi udah cukup nisab. Boleh. Ya, harus saja dalam 170 juta kan tadi zakatnya kali 2,5%. 4.200.000. Berat ngeluarkan uang 4.200.000 tuh ustazah. Boleh nggak dicicil per bulan? Boleh. Tapi dari 170 juta 4.200.000 gas aja lah mak. Misalnya. Tapi secara hukum boleh. Secara hukum boleh.
Nah, boleh. Terbukti kan yang saya bilang sedikit kan zakat itu? Sedikit banget. Mana besar dibanding sewa rukonya kakak. Nggak kemana-mana dia kan. Dibanding pajak. Kayak gitu. Dibanding uang modal. Dia sedikit aja nyo. Tapi menyelamatkan kita. Dah. Nde, piti keluar. Misalnya kita terima sewa nih, sewa apa, tapi uangnya tuh nggak nyampe setahun nih kita keluarkan. Misalnya kita terima sewa nih 20 juta, anggaplah, terus kita keluarkan zakat, enggak? Sewa itu kan termasuk zakat profesi. Dari uang sewa per bulan tuh. Berarti kakak bagi per bulan 20 juta per tahun berapa berarti? Katakan 2 juta. 2 juta. Kakak lihat penghasilan kakak yang lain. Ternyata kakak ada untung dari Ramayana 20 juta, berarti 22 juta. Ternyata kakak ngerental mobil 5 juta, berarti 27 juta. Kakak kumpulkan semua, kakak keluarkan zakat profesi 2,5%. Iya. Coba ibu yang punya rumah, ibu pensiun, nggak punya apa-apa, cuman punya ruko. Ruko setahun sewanya adalah ada berapa? 75. Punya 2 ruko, jadinya 2 ruko, 150 juta. 150 juta itu penghasilan per tahun ibu kan? Nah itu udah setara belum dengan 85 gram emas? Kayaknya dong kan gitu. Kayaknya belum ya. Nah dia harus setara dengan 85 gram emas keluarkan zakatnya. Paham nggak? Nah, per tahun. Hasil usaha sama. Pencatatan hasil usahanya per bulan atau per tahun? Per bulan. Kalau pencatatan hasil usaha per bulan, berarti profitnya diketahui setiap bulan Kak Yuli. Kalau diketahui setiap bulan, dengan harga emas sekarang, itu kalau udah di atas 14 juta wajib zakat Kak. Iya. Misalnya kakak punya penghasilan 35 juta per bulan. Tapi kan gak pasti karena ini usaha. Bulan ini 35 juta nih setelah dipotong omset karyawan semuanya. Kali 2,5%. Nah 875.000 cuman. Kok 875? Iya 35 juta kali 2,5%, cuman 800.000. Mau dipertahankan uang segitu. Kemudian kita kesengsara karena dosa di akhirat dan kemudian di dunia kita nggak berkembang. Nah nanti bulan depan lagi profitnya rupanya cuman 16 juta kayak gitulah Kak. Ya 16 juta kali 2,5%. Ya 400.000. Keluarkan. Bersih setelah kan usaha ya. Setelah dipotong omset, potong biaya karyawan kayak gitu. Utang tidak. Karena hutang itu kalau untuk kebutuhan kebutuhan tersier dan sekunder itu tetap orang kaya. Kecuali hutang beli cabai, beli beras, tidak wajib dia zakat. Dia dizakati malah. Memberikan zakat kepada orang terhutang boleh, tapi dengan syarat dia terhutang karena miskinnya. Bisa. Dia utang beras. Nah, boleh. Hah? Apa? Iya, tapi harga berubah ya. Oh, diglobalkan. Ketika timbul tanggalnya, berapa total uangnya? Ternyata udah 200 juta, keluarkan. Kan sampai tanggal 8 Agustus 2025 170 juta. Keluarkannya kapan? Kan tahun depan kan? Ternyata 8 Agustus 2026 jadi 500 juta, berarti dari 500 juta. Oke? Demikian? Udah Kak? Sampai udah ya. Sampai rumah nanti hitung
Ya, emas. Nah itu tabungannya, penghasilannya, asetnya. Kalau ada emas, itu emas. Uang tuh termasuk kalau ada nyimpan uang di deposito, di apalah namanya, reksadana, surat berharga, semuanya keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum. Zakat nggak harus dilafazkan. Ya, ini ada rezeki, udah gitu aja. Oke. Wallah ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Enggak. Ini uang zakatku enggak. Kalau dilafazkan ya boleh. Iya. Zakat tidak harus ijab kabul. Zakat mal. Apa? Hah? Tak dengar saya. Macam tak dengar. Uang 500 juta di tabungan. Zakatkan lagi. Tapi kita nggak pakai uang itu untuk bayar zakat, nggak apa-apa. Itu kan cuman cara aja. Jangan uang zakat untuk pergi umrah, jangan. Uang zakat tuh ke orang miskin untuk kebutuhan. Iya, zakat itu untuk orang miskin, untuk kebutuhan hidup. Dia beli cabai susah, dia beli beras udah susah, ya. Kalau zakat untuk umroh orang, berarti nggak miskin dia tuh. Kalau dia mau, pasti uang zakat itu dia kasih untuk makan dia. Paham ya? Nah, zakat untuk uang umroh nggak bisa. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه.